hal umroh ya, di banyak travel itu tuh mereka melabeli diri mereka travel sunnah. Terus kalimatnya umroh sesuai sunnah. Nah, seolah hal ini memberikan kesan bahwa umroh yang benar, yang sesuai sunnah harus sama mereka. Bahkan ada sampai klaim bahwa kalau yang sah itu sama mereka, kalau nggak sama mereka nggak sah begitu. Nah, ini menurut saya adalah suatu fenomena yang bahasa ini kebangetan gitu loh. Kenapa sih harus mengklaim seolah travel mereka aja yang sunnah, harus dengan ustadz-ustadz mereka yang sunnah sehingga umroh itu jadi sah. Nah, ini saya mohon pendapat nasihat Ustadzi terkait hal ini, karena ini menjadi keresahan masyarakat juga dan tentunya para travel juga ya. Terima kasih. Sama-sama. Klaim bahwasanya satu travel itu adalah travel sunnah atau umroh dengan travel tersebut adalah umroh yang sunnah dalam pengertian yang benar. Artinya pelaksanaan ibadah umrah di travel yang lain itu salah. Ini satu klaim yang berlebihan dan klaim yang tentu sangat-sangat tidak tepat. Sunnah dalam kalimat ini semestinya maknanya adalah ajaran Nabi. Dan ajaran Nabi itu nanti dalam detailnya itu kan ada banyak versi penerjemahan dari para ulama. Dan semuanya masih bagian dari tuntunan dan ajaran Nabi. Seandainya ada satu travel yang tata cara umrohnya itu mengikuti dan cukup ketat mengikuti mazhab Syafi'i, dia juga umroh yang dia juga adalah umroh sunnah, umroh yang sesuai dengan tuntunan, umroh yang benar. Seandainya ada yang lain pelaksanaan umrohnya itu mengacu pada mazhab Hambali, itu juga sunnah, itu juga sesuai dengan sunnah. Jadi sunnah dalam pengertian ajaran Nabi itu luas. Selama satu praktek ibadah umroh itu memiliki imam yang bisa memiliki imam yang jadi panutan, itu masuk dalam kategori berada di dalam sunnah dan sesuai dengan sunnah, tidak keluar dari sunnah. Kalau yang diinginkan dengan istilah sunnah itu adalah plek dengan Nabi, realitanya umroh travel yang mengklaim dirinya sebagai travel sunnah juga tidak plek atau persis dengan apa yang Nabi lakukan. Ada banyak yang tidak bisa dilakukan karena masalah teknis. Misalnya ada tuntunan untuk menginap sebelum masuk kota Mekah, mandi sunnah sebelum masuk kota Mekah. Itu secara teknis sudah tidak bisa lagi dilakukan. Nah, Nabi itu masuk ke Masjidil Haram lewat pintu Bani Syaibah. Ini juga tidak mudah untuk melakukannya. Travel-travel yang menyebut dirinya sebagai travel sunnah juga tidak mempraktekannya. Sehingga klaim sunnah di sini satu hal yang sangat tidak tepat. Baik sunnah di sini artinya benar sehingga travel dan pelaksanaan umroh travel yang lain itu salah, ini tidak benar. Atau sunnah di sini artinya betul-betul mirip sebagaimana praktek umrohnya Nabi, itu juga tidak benar. Banyak kondisi, perkembangan kondisi dan tuntutan teknis yang tidak memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Gitu. Semoga bisa mencerahkan. Ya, alhamdulillah. Mungkin sedikit ini ya, Ustadz, sedikit bertanya atau bisa jadi tambahan. Kalau mereka ini kan, kalau yang kita pahami, kita bisa melihat bahwa
ketika menyebut travel sunnah gitu ya, itu yang terlihat adalah agar orang tuh hanya ke mereka. Maka ini kan suatu jual beli yang buruk ya, tidak baik ya, kepada muamalah yang tidak baik dengan sesama muslim, karena orang jadi berpendapat atau berpikiran bahwa wah bahaya nih kalau nggak sama mereka, kan nggak sah gitu. Itu kan jual beli yang apakah diizinkan oleh Rasulullah ketika jual beli itu dengan cara klaim kita yang benar, yang lainnya itu salah semuanya begitu. Tidak jualan yang apa ya, menurut saya itu Overclaim. iya, overclaim. Itu benar gak Ustadz? Bagaimana, boleh nggak oleh Nabi jika Nabi ada di zaman ini? Ya, jadi kalau umroh sunnah itu artinya umroh yang benar, yang lainnya salah, bahkan yang lainnya itu tidak sah, tentu ini klaim yang berlebihan. Dan hukum dalam masalah ini itu mengingat hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan jadi orang yang betul-betul beriman sampai menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Gimana kalau dia jadi travel yang diposisikan, wah ini bimbinganmu pasti nggak benar, bimbinganmu itu penuh dengan bid'ah, bimbinganmu itu ngaco. Maukah kita itu diposisikan seperti itu? Nggak mau tentu jawabannya. Ya jika demikian, jangan memposisikan orang lain sebagai oh bimbingan umrohnya nggak benar, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, bimbingan umrohnya salah, bimbingan umrohnya keblinger, bimbingan umrohnya ngaco gitu. Itu jangan posisikan orang lain seperti itu. Itu tanda orang yang beriman. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih sudah bikin hati lebih lapang ke saudara sama muslim. Sehat-sehat Ustadz. Jazakumullah khairan wa yafadukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan dari Ustadz Aris Munandar terkait dengan banyaknya munculnya yaitu travel baik haji maupun umroh yang mereka melabeli dengan dirinya dengan label yaitu sunnah. Nah sekarang ini banyak sekali ya, bahkan menjamur ini munculnya travel yang mereka mengaku paling sunnah, melabeli dirinya sebagai travel yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi, tuntunan sesuai Rasulullah SAW. Maka jelaslah bahasanya ketika ada kelompok menamai mereka itu dengan label sunnah, tentu ini akan jadi masalah. Kenapa demikian? Karena itu seolah-olah menunjukkan hanya kelompok mereka lah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, hanya kelompok mereka lah yang benar, sehingga kelompok yang lain ini tidak sesuai dengan sunnah. Dan ini sebagai bentuk tanda kesombongan ya, karena dengan melabeli dirinya paling nyunah, dan ini kelompok-kelompok lain selain dari kelompok mereka ini semuanya tidak sunnah, artinya penuh dengan kebid'ahan. Maka jelas ini overclaim yang buruk, yang tentunya ini tidak sehat. Bisa jadi itu sebagai misi untuk mencari pengikut, ya mencari peminat agar banyak orang yang mendaftar kepada kelompok mereka yang pakai label sunnah tadi, terutama di kalangan masyarakat awam yang baru belajar agama, seolah hanya travel mereka sendiri yang melabeli sunnah itulah yang kemudian sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Apa yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, yaitu Ustadz Aris Munandar, bahasanya makna sunnah ini tentu sangat luas sekali ya. Sunnah ini kalau kita artikan sebagai sebuah ajaran atau tuntunan Nabi, perilaku keseharian Nabi, tentu apa yang dipraktikkan oleh para ulama mazhab misalnya, apakah itu umroh dengan pendapat dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, itu tentunya juga semuanya itu akan kembali merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau menamakan travelnya dengan sunnah itu tidak bisa kemudian ujuk-ujuk langsung
sesuai hadis misalnya, atau sesuai dengan apa yang dipraktikkan oleh Nabi. Kenapa? Karena tentu mereka yang melabeli diri sebagai kelompok sunnah ini juga tidak pernah hidup dengan Nabi, tidak pernah melihat mata kepala mereka ini apa yang dipraktikkan oleh Nabi. Justru dengan kita mengikuti ulama, pendapat di antara mazhab ini tentu ini lebih aman dan lebih selamat, karena empat mazhab ini kita tidak bisa mengatakan mereka ini sesat. Justru mereka lah orang-orang yang alim, orang-orang yang memang mumpuni ilmunya mengeluarkan sebuah fatwa atau sebuah pendapat sehingga nanti akan bisa menjadi rujukan bagi para pengikutnya. Maka tidak bisa kita kemudian mempersempit makna sunnah ini hanya sesuai dengan kelompok Wahabi, kelompok Salafi yang mereka mengaku sebagai pengikut salaf, hanya sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah atau sesuai dengan pendapat Albani atau hanya sesuai dengan pendapat Bin Baz, ya, dan sebagainya, sesuai dengan Utsaimin misalnya. Maka tidak bisa seperti itu. Artinya hendaknya kita untuk senantiasa berprasangka baik bahwasanya seluruh travel yang selama ini ada melayani jemaah semuanya tentunya berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Hanya tentunya karena makna sunnah yang sangat luas, kemudian banyak rujukan hadis-hadis, itu akan terjadi berbagai macam pendapat, berbagai macam versi. Ya, karena kita tinggal mau memakai hadis yang mana. Ya. Kalaupun misalnya di situ ada 1-2 jamaah yang kemudian itu menyimpang, maka bukan berarti keseluruhan jamaah yang ikut travel tersebut sesat semua, tidak. Ya, berarti ini tidak bisa kita menyalahkan kemudian seluruhnya apa yang dilakukan oleh travel tersebut ini sesat. Maka untuk itu hendaknya kita harus berhati-hati terhadap kelompok-kelompok yang selama ini melabeli dirinya mereka sebagai pengikut sunnah. Karena kita tahu umat Islam semuanya itu pasti akan merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pendapatnya, sesuai dengan apa yang mereka pahami, sesuai dengan ulama yang mereka jadikan sebagai panutan, apakah itu ulama dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki ataupun Hambali. Nah, itu jadi hanya untuk sekedar mencari pengikut, ingin mencari peminatnya, kemudian dengan mereka melabeli sunnah, padahal umrah-umrah yang lain juga semuanya tentunya itu sesuai dengan sunnah. Umrah apakah itu yang diselenggarakan oleh umrah travel manapun, apakah oleh ormas tertentu misalnya, itu juga tentu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan arti atau makna sunnah ini tidak kita persempit dengan sesuai dengan klaim atau pendapat kita secara pribadi, atau klaim hanya sesuai dengan kelompoknya saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah, pertolongan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak keturunan kita semuanya terlindungi, tidak disesatkan oleh mereka yang mengaku sebagai sunnah, namun segala prakteknya, akhlaknya, tingkah lakunya bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Allah a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.